Oke guys, kembali lagi di channel Ahaba. Kali ini kita bertemu lagi ya, sekian lama kita nggak bertemu karena gue juga panitia dan kuliah juga. Mumpung gue libur jadi gue full time di YouTube. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang namanya array, ya kan? Iya array. Nah, sekarang kita akan membahas tentang let, fungsi let di JavaScript. Jadi nanti fungsi let dan ini akan perbedaannya nanti kita bahas lagi tentang namanya cons dan var. Nah, perbedaan ketiga ini apa sih, Bang? Nah, nanti kita akan bahas. Tapi untuk sekarang materinya adalah tentang let dulu. Kita satu pembahasan dulu supaya kalian paham dan mengerti lebih jelas tentang let. Ya, kalau misalnya kau jelasin tiga-tiganya, bukannya paham kalian akan bingung ya. Kan otak orang beda-beda gitu ya. Tapi di sini kita akan berdiskusi saja ya. Jadi kalau misalnya gue salah pembahasannya atau salah cara bahasanya, itu ini kan menurut pandangan gue sendiri gitu ya. Menurut hasil belajar gue sendiri. Sisanya itu lebih kalian mengeksplor sendiri. Oke? Oke, untuk selanjutnya kita langsung aja ke videonya. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan terus komentar mau buat channel apa lagi. Kita lanjut ya ke videonya. Jangan banyak bacot anjing. Oke, kita lanjut aja. Tapi sebelum kita videonya, kita lanjut ke teorinya dulu, ya. Jadi, apa sih itu LED? Nah, LED itu adalah scope block ya, bukan Go, bukan Tamen Go ya depannya ya, bukan Go block bukan ya, tapi scope block. Nah, scope block itu apaan? Apapun yang berada di dalam tanda kurung ya atau buka kurung kerawal itu, kita dapat melihat jika menggunakan kata hello ya atau hello world atau kata siapapun ya di luar balok ya, tanda kurung kerawal atau kurung kerawal itu ya, itu menjadikan error karena variabel let adalah scope block. Nah, jadi kalau misalnya kita membuat variabel atau membuat kata let di dalam kolom blok itu, dia akan error di luar blok itu ya, di luar blok itu dia akan error karena yang dia ambil itu adalah fungsi yang di dalam bloknya itu, code yang di dalam kurung kerawal itu. Nanti gua akan jelasin di studi kasusnya ya. Kita mempunyai studi kasusnya. Nah, sekarang kita lihat aja. Kita lihat dulu teorinya seperti apa. Nah, itu ya jadi scope block itu adalah yang kita ambil dalam namanya code-code yang dalam kurung kurawal itu. Nah, sekarang kita lanjut aja ke apa namanya studi kasusnya ya. Oke, di sini gue mempunyai studi kasusnya. Buatlah data yang berisi data mahasiswa. Ya, sorry banget ya nama-nama yang di sini itu gue tampilin nama-nama sini mungkin kenal gue ya. Ya namanya pertama Ali Sarifudin ya dengan nomor NIM-nya adalah 1324459 ya, terus ada nama Fadli Fajar yang NIM-nya adalah 154389 dan namanya 3 adalah Ahadul Fitril yang bernama NIM-nya adalah 3123342. Terus ada namanya keempat ada Hafidah Ilmi, ada 188721 dan 5 adalah Hilda Fatih Ma, ada 1768185 dan 6 adalah Amelia Zara, NIM-nya 18970832. Nah, dari 6 mahasiswa ini kita akan membuat data table yang dimana nanti kita outputnya akan berbentuk table atau data JSON. Tetapi kita membuat data JSON-nya dulu, data dummy-nya lah ya, di JavaScript. Oke, kita lanjut aja ke ininya ya, ke Visual Studio Code-nya. Silakan dibuka Visual Studio Code-nya. Lanjut kita lihat materinya ya. Kita lihat studi kasusnya. Di sini studi kasusnya adalah membuat di JavaScript ya. Buatlah data mahasiswa yang berisikan nama 6 mahasiswa ini. Oke. Oke, sekarang kita buat lagi. Di sini kita buat namanya let ya karena kita menggunakan fungsi let. Oh ya, nanti kita nampilnya di sini ya, di Gitbase. Bagi yang belum punya Gitbase, silakan di-download aja ya, nanti dapat kok ya. Di sini kita akan tampilkan ya. Pertama kita membuat tampilan seperti apa dulu, oke? Yang diminta adalah data table-nya kan ya. Kita baca dulu ya, data table mana? Nah, data table dari data nama di atas dengan tampilkan dengan NIM dan buat seperti data table. Artinya kita membuat table di JavaScript, oke? Oke, sekarang kita lihat di sini. Kita menggunakan fungsi let ya. Buka Visual Studio Code-nya dan membuat folder namanya let.js. Oke. Let sama dengan data mahasiswa sama dengan
apa nih namanya? Pertama tadi, oh salah, bukan ini Cok. Nah, tapi ini. Kita membuat scope baloknya ya. Karena ini datanya banyak ya, jadi kita membuat scope balok yang banyak. Yang pertama adalah nomor. Ya, 1, 2, 3 gitu ya. Satu, sebenarnya nggak pakai nomor juga, dia ada namanya indeks dan dia terus berlooping ya, mengulang terus ya. Jadi kita menggunakan nomor aja ya biar kalian paham juga. Oke, yang kedua NIM ya. Jadi nomor induk mahasiswanya berapa? Kita copy paste aja di sini gitu. Kita copy paste aja di sini. Nah, di sini kita name-nya kita copy. Ctrl C, masukin ke sini, Ctrl V, oke. Yang terakhir namanya nama. Kita copy, namanya Ali Sarifudin. Kita Ctrl V. Oke. Ini kita tanda kutip ya. Oke, kita save. Nah, di sini ada data nama mahasiswa ya. Nah, yang pertama kan Ali Sarifudin. Nah, sekarang kita akan membuat 6 mahasiswa, data 6 mahasiswa yang berbentuk tabel ya. Oke, sekarang kita copy aja di sini ya. Copy. Ctrl C. Ctrl V. Kita buat 6 ya. 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke. Di sini ada 6 mahasiswa dan NIM-nya kita dari setiap ini pasti berbeda-beda ya. Yang pertama adalah Fajar Aladin. Salah. Di sini. Oke. Yang pertama namanya Fadli Fajar Fadli ya, Fadli Fajar dengan NIM-nya segini. Kita Ctrl C. Kita Ctrl V. Ini nomornya jadi 2. Ini 3. Ini 4. Ini 5. Dan ini 6. Oke. Jadi yang diedit ada NIM nomor 2. Sekarang nomor 3. Di nomor 3 ada namanya Ahadul Fitril. Kita Ctrl C. Masukkan ke sini. NIM-nya C. Yang keempat ada Hafida. Dengan NIM lima dan 6 ada namanya Hilda. Dan yang terakhir ada namanya Amelia Azhara. Oke, kita save. Nah, dari 6 mahasiswa ini dia ada 3 Rijal dan 3 Nisa ya, atau 3 cowok dan 3 cewek gitu ya. Karena gue kebanyakan di pesantren jadi begitu. Ada 3 Nisa, ada 3 cowok dan 3 cewek. Yang 3 Rijal ini dengan nomor dari 6 mahasiswa ini dengan nomor NIM-nya berbeda-beda. Nah, sekarang kita buat nih di sini. Terus cara menampilkan di sini bagaimana, Bang? Nah, nanti kita menggunakan namanya Node.js atau Node JavaScript. Ya, itu library. Ya, itulah pokoknya ya. Oke, yang kita membuat namanya untuk munculkan namanya console.log. Di sini kita buat namanya tadi apa? Di atas kita ambil
untuk data mahasiswa. Data mahasiswa. Satu kurang. Oke. Jadi gimana cara bacanya? Gini. Fungsi data mahasiswa let tunjukkan data mahasiswa. Ya, ini data mahasiswa. Kalau gue baca ya, ini adalah data mahasiswa. Dari nama mahasiswa ini, tolong tampilkan ya konsol log data mahasiswa ini ke dalam outputnya di Git bash ya. Tolong tampilkan data mahasiswa, keluarkan data mahasiswa. Maka kalau kita keluarkan di Git bash, maka seperti ini, node let.js. Nah, seperti ini. Nomor 1, nomor 2, 3, 4, dan sampai 6. Seperti ini. Tetapi ini Bang, ini bukan data table, tapi ini namanya hampir sama kayak data JSON gitu ya. Nah, kita kan membuat data table. Ya kan di sini perintahnya namanya emang sudah tampil data-data dari tadi studi kasusnya, dia sudah tampil di arena Git bash. Tetapi yang kita butuhkan adalah data table supaya bisa dibaca oleh semua orang. Jadi nomor 1 di blok sini, name di sini, dan namanya di sini. Oke. Sekarang kita buka lagi di sini di Visual Studio Code-nya. Bagaimana Bang? Nah, simple aja. Kita buat namanya di sini console table. Maka kalau kita save, di sini tadi gini ya tampilannya ya. Node segala macam kayak gini. Nah, kalau kita buat di sini node let.js, maka dia akan berubah tampilannya seperti table. Nah, nomor 1 di sini, nomor 2 di sini, indeks di sini, nomor 2 di sini, dan ada tabelnya, garis tabelnya. Maka kita bisa membaca, oh ini kolom nomor, ini kolom name, dan ini kolom nama. Jadi selesai ya, studi kasusnya seperti ini. Jadi buat data yang berisikan data mahasiswa yang bernamakan Ali, Fadli, Ahadul, Ahafidah, Hilda, dan Amelia dengan NIM yang berbeda. Tetapi dia membutuhkan data table supaya bisa terbaca di studi kasusnya tersebut. Oke, sampai sini saja. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa. Bye-bye.